Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Jawa, tertua di semesta. Islam dalam bahaya. Di era sekarang, Islam dihina. Tidak ada yang membela. Negara tidak membela. Tokoh-tokoh Islam dihina. Bahkan dikriminalisasi. Ya. Isu-isu radikalisme, isu-isu radikal, intoleran, teroris semua disasarkan kepada tokoh-tokoh dan komunitas tertentu, yaitu tokoh dan komunitas Islam. Dan bagian dari tokoh Islam itu adalah Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau zaman kini adalah zaman yang berisi tentang kebencian pada Islam dan pada tokoh-tokoh Islam, itu berarti Islam atau Anies Baswedan di dalam bahaya. Yang dalam bahaya bukan hanya Islam, tapi juga Anies Baswedan. Meskipun dia baru saja didukung oleh Partai Nasdem dan orang kemudian membayangkan, mengeluh-elukan dia akan jadi presiden, tetapi dengan mudah sebenarnya kaki Anies Baswedan itu dipotong di detik-detik akhir pencalonan menjadi wapres atau menjadi capres, sehingga akhirnya Anies Baswedan limbung karena memang dia tidak punya kendaraan atau partai politik sendiri. Hanya dia yang tidak punya partai. Dan peluang untuk menjadi limbung, menjadi terjerembab sebelum dia melakukan start, itu sebuah kemungkinan yang terbuka. Tiba-tiba saja Nasdem pasang badan, kemudian ngeblok atau memeluk PDIP atau memeluk Gerindra, maka buyarlah impian Indonesia memiliki seorang pemimpin baru yang mencerahkan, yaitu Anies Baswedan. Jika tak satu pun partai atau jika suara partai pendukung Anies, PKS dan Demokrat tidak cukup menembus ambang batas calon presiden, yaitu 20% sebagaimana Undang-Undang Pasal 22 Undang-Undang Pemilu, maka harapan itu buyar. Jika tiba-tiba Surya Paloh itu bermain mata dengan oligarki, maka tamatlah karir politik Anies Baswedan. Meskipun namanya harum, didukung oleh rakyat, tetapi dia tidak bisa menawarkan diri menjadi calon presiden karena tidak didukung, atau tiba-tiba Partai Nasdem itu kemudian melakukan manuver yang licik dan tidak diperhitungkan oleh kubu Anies Baswedan. Dan peluang itu masih terbuka. Limbungnya Anies Baswedan itu masih terbuka sepanjang 2,5 tahun ke depan, sampai beberapa saat pendaftaran calon presiden dan tidak ada janji atau kepastian bahwa Anies Baswedan masih didukung oleh partai-partai yang jika dijumlahkan kursinya atau suaranya mencapai 20% presidential threshold. Dan ini sudah dibayangkan oleh sejumlah pengamat atau salah satu pengamat bahwa Anies Baswedan tidak bisa maju pada satu titik, yaitu tidak bisa bertarung karena tidak cukup suara daripada atau dari partai-partai yang mendukungnya, karena tiba-tiba saja Nasdem dengan mempertaruhkan segala nama baik, nama besar Surya Paloh dan juga
jejak rekamnya selama ini, dia tiba-tiba mengambil keputusan yang secara diametral berlawanan dengan opini publik, dengan mayoritas yang menginginkan Anies, dan dia melakukan tindakan yang sangat berani itu, Nasdem maksud saya, maka Anies Baswedan seperti sebilah kaca yang dihempaskan ke sebuah batu kali dan kemudian hancur berkeping-keping. Itulah nasib Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.